Ya, baik, selamat pagi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar ya? Bisa Pak, jelas terdengar. Ya. Ya, kemudian, di bagian selanjutnya saya akan coba melakukan, eee, share screen di layar. Untuk tampilan share screen di layar, apakah sudah keluar tampilannya? Sudah Pak. Ya, jadi, di hari ini kita melanjutkan lagi ya tentang materi yang minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai beberapa macam mengenai data. Jadi ada data-data itu ada data yang diklasifikasikan sebagai data kontinum, kemudian data ordinal, kemudian di bagian selanjutnya ada data yang masuk dalam kategori interval. Di sini salah satunya eh, contohnya yang merupakan data interval itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi antara data satu dengan data kedua dengan ketiga, ketiga dan keempat, keempat dan kelima dan seterusnya memiliki nilai interval atau range sama. Tetapi dengan nilai interval range yang sama ini tetap memiliki arti. Jadi walaupun bernilai kosong, nilai nol, tetapi dia tetap mempunyai arti. Nah, itu adalah data interval. Lalu di bagian berikutnya yang selanjutnya ada kemarin ada cerita sudah menceritakan tentang data yang berhubungan dengan rasio. Lalu di bagian selanjutnya eh, variabel. Untuk variabel ini dapat didefinisikan sebagai ini contoh ya. Variabel itu bisa saja kalau di bidang teknik ya atau engineering variabelnya em, bermacam ya. Misalkan ada hubungan variabel tentang temperatur dengan kelembapan misalkan. Lalu hubungan nilai eh, tekanan, pressure, misalnya tekanan dengan kecepatan, itu adalah variabel yang bisa digunakan. Suatu variabel dapat didefinisikan eh, sebagai sifat, ini contoh ya, sebagai sifat-sifat orang, benda, kelompok atau program-program dan sebagainya. Jadi selama penelitian itu melibatkan beberapa macam bagian-bagian yang nanti mempengaruhi, itulah masuk dalam kategori variabel. Karena variabel ini bisa saja memberikan eh, pengaruh antara variabel pertama dengan variabel kedua, atau misalkan ada tiga ya, menggunakan tiga variabel. Satu, dua, tiga ini bisa juga saling memberikan pengaruh. Kemudian variabel tersebut dinilaikan bisa atau dimasukkan dalam kategori bisa dalam bentuk nilai kuantitatif atau maupun nilai kualitatif. Contoh variabel, misalkan berat, berarti variabelnya adalah eh, weight ya, atau berat badan. Massa, variabelnya adalah massa. Suatu variabel dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi seorang dari waktu ke waktu. Nah, sama halnya juga dengan kalau di bidang teknik, rekayasa ya, salah satu contohnya misalkan
suhu atau temperatur. Temperatur itu bisa saja mengalami perubahan dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Misalkan suhu lingkungannya itu berada pada kondisi siang hari dengan sore hari atau pada malam hari, jelas memiliki perbedaan nilai temperatur. Di bagian sini menggunakan ilustrasi berat badan. Berat badan suatu variabel yang dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi seseorang dari waktu ke waktu, mempunyai nilai yang berbeda di antara beberapa orang dalam waktu yang sama. Nah, untuk berat juga bisa memberikan nilai yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Misalkan ketika seseorang pada saat umur 10 tahun dengan 10 tahun kemudian, 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun, ini akan memiliki berat yang berbeda antara 10 tahun dengan 20 tahun dan 30 tahun, atau misalnya bukan dalam hitungan puluhan tahun, tapi misalnya dalam hitungan beberapa bulan bahkan bisa mengalami perbedaan. Misalnya bulan pertama, 1 bulan dengan 4 bulan kemudian bisa saja mengalami nilai variabel untuk berat badan atau weight-nya mengalami perbedaan. Nah, kemudian untuk orang juga berbeda, orang pertama dengan orang kedua, orang ketiga dan keempat dan seterusnya itu bisa memiliki variasi yang berbeda. Ini merupakan ilustrasi dari variabel, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi apa yang akan dilakukan pada saat melakukan riset tersebut menggunakan variabel apa yang dipakai. Lalu yang berikutnya problem. Problem itu bagian yang paling utama ya dalam hal melakukan penelitian, karena penelitian ini akan berjalan jika ada permasalahan. Kalau tidak ada masalah atau problem yang dimiliki atau permasalahan yang ingin diselesaikan, maka penelitian ini juga bukan merupakan hal yang perlu dilakukan. Jadi pada saat melakukan suatu riset itu tidak mudah juga membuat suatu penelitian tanpa harus merumuskan permasalahan pentingnya apa di sana yang harus diselesaikan. Nah, karena masalah ini yang akan dicarikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dimiliki tersebut dengan cara melakukan penelitian. Perumusan masalah diperlukan untuk memungkinkan seseorang melakukan verifikasi atau pembuktian. Umumnya dibuktikan ini dengan cara melakukan pengujian atau pengalaman yang sudah pernah dialami. Itu adalah permasalahan. Lalu yang selanjutnya dalam menetapkan permasalahan, ini ada beberapa kriteria untuk menetapkan masalah. Yang pertama, pastikan masalah ini atau masalah yang akan diselesaikan itu di dalam melakukan penelitian, apakah masalah ini berguna untuk diselesaikan atau dipecahkan. Jadi perlu dipikirkan juga pada saat melakukan penelitian, perlukah menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bayangkan saja misalnya ketika masalah ini tidak diselesaikan atau tidak perlu dilakukan, apakah bisa mempengaruhi yang lain. Nah, kalau misalnya tidak ada permasalahan, misalnya tidak ada
hal yang perlu dipecahkan atau tidak diselesaikan itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan atau kontribusi yang jauh antara masalah yang diselesaikan dengan masalah yang tidak diselesaikan tidak terlalu berpengaruh, ya tidak perlu juga dilakukan riset atau dilakukan penelitian, karena hal ini juga menghabiskan waktu atau menghabiskan biaya atau anggaran hanya untuk melakukan kegiatan yang tidak perlu juga dilakukan, karena ketika permasalahan itu tidak diselesaikan dengan tidak perlu diselesaikan, ternyata masih bisa dilakukan. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada saat menentukan masalah tersebut. Apakah masalah ini sangat penting atau urgent sekali sehingga ketika tidak diselesaikan masalah tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan penentuan masalah perlu juga diperhatikan porsi atau kompatibel atau kompetensi yang dimiliki oleh yang akan melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi dipastikan pada saat ingin melakukan riset tersebut, pastikan bahwa kita memiliki atau mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan problem tersebut atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Kenapa hal ini penting? Karena kalau misalkan itu melakukan suatu project atau riset, ya memang bagus untuk dikerjakan atau permasalahan tersebut, tetapi secara kemampuan diri atau bahasa lainnya itu ya sadar diri dengan kemampuan yang dimiliki itu sulit untuk dilakukan. Nah, ini juga memberikan masalah juga yang akan timbul pada penelitian tersebut, yang awalnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan masalah pada penelitinya karena mengalami kesulitan. Jadi pada saat melakukan riset itu dimungkinkan juga kita harus bisa memperkirakan kemampuan atau hal-hal yang bisa dimiliki atau hal-hal yang dimiliki untuk bisa menjawab permasalahan yang dimiliki pada penelitian tersebut. Lalu masalah ini yang ketiga di bagian selanjutnya, apakah masalah itu sendiri menarik untuk dipecahkan? Nah, ini juga menjadi daya tarik pada saat melakukan riset. Karena seringkali atau melakukan penelitian itu hanya senang di awal atau suka di awal ya. Jadi pertamanya saja menarik atau tertarik dengan problem yang dimiliki, tetapi berjalannya waktu penelitian berlangsung sehingga penelitian ini menjadi hal yang kurang juga untuk diteliti lebih lanjut lagi, jadi kurang menarik. Nah, ini juga menjadi suatu pertimbangan pada saat menentukan permasalahan apa yang ingin dituliskan atau permasalahan apa yang ingin dicari, karena dikhawatirkan melakukan riset tersebut berjalan hanya pertengahan jalan karena dianggap merupakan suatu hal yang tidak menarik lagi. Poin 1, 2, 3, kemudian yang keempat, apakah masalah ini memberikan sesuatu yang baru? Ini juga ada kontribusinya terhadap kebaruan atau hal-hal yang baru, originalitas di dalam penelitian
penelitian itu dipoinkan atau difokuskan juga untuk bisa mendapatkan kebaruan atau original riset, karena kalau hal ini sudah pernah dikerjakan atau sudah pernah dilakukan, kontribusi dari penelitian yang dibuat tersebut juga tidak terlalu banyak memberikan tambahan atau informasi yang bisa dikatakan sebagai informasi perkembangan dari ilmu pengetahuan. Nah, poin yang keempat ini juga menjadi suatu hal-hal yang perlu ditelusuri, hal-hal yang perlu dipahami lebih jauh. Apakah permasalahan yang dikeluarkan, permasalahan yang ingin dicari ini memberikan sesuatu yang baru? Ya, itu merupakan kriteria umum ya pada saat ingin membuat rumusan masalah atau problem statement yang dituliskan. Jadi ya lihat aja kisi-kisinya atau poin-poinnya pada saat ingin membuat atau menentukan kriteria masalah. Yang pertama, apakah masalah ini berguna? Kemudian kemampuan dari yang akan melakukan riset tersebut dalam menyelesaikan permasalahan, bisakah diselesaikan dengan secara mandiri atau secara individu tanpa bergantung dengan yang lain. Ya walaupun dalam melakukan riset ini bisa saja dikerjakan secara tim ya, atau secara kelompok atau secara riset group, tetapi yang perlu dilihat juga kemampuan dari yang akan melakukan penelitian tersebut secara mandiri. Lalu yang ketiga, masalah ini harus menarik. Yang keempat, masalah memberikan sesuatu yang baru. Jadi poinnya 1, 2, 3, dan 4 inilah bagian-bagian yang diperlukan pada saat ingin menetapkan suatu permasalahan yang ingin dilakukan penelitian. Ya, ini asumsi atau anggapan dari Frankel dan Whelan tahun 90. Suatu penelitian atau riset itu, masalah penelitian yang baik itu seperti apa, atau problem yang dimiliki pada saat menentukan perumusan masalah yang baik itu bagaimana. Yang pertama, gambarannya adalah pertama, masalah itu harus fleksibel. Fleksibel itu ya artinya masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas. Jadi bisa memberikan solve atau penjelasan untuk menjawab permasalahan yang timbul. Untuk menjawab permasalahan yang timbul kan tidak bisa dijawab dengan sembarang atau dengan bebas atau dengan jawaban yang fiktif atau imajinasi, tetapi harus dengan pembuktian melalui sumbernya dari sumber ilmiah juga, bukan sumber cerita fiksi atau cerita fiktif ya, tapi dari sumber yang bisa juga dibuktikan, dan jelas sumber tersebut, bukan berita atau sumber yang didapat dari kalau sekarang ini berita hoax ya, atau berita yang tidak jelas, atau sumber-sumber yang bisa dikatakan menyesatkan, atau sumber-sumber yang tidak jelas. Kemudian diusahakan tidak terlalu banyak menghabiskan cost, karena riset juga harus mempertimbangkan berapa besar biaya yang dibutuhkan jika ada
alternatif lain atau cara lain bagaimana cara untuk mengurangi pembiayaan itu bisa dilakukan karena secara ekonomis ketika melakukan riset dengan biaya yang cukup besar tetapi eh, tidak memikirkan tentang hal-hal alternatif lain bagaimana mereduksi pembiayaan tersebut eh, ini juga menjadi kurang efektif dalam melakukan suatu penelitian. Ya, alangkah baiknya pada saat melakukan riset tersebut, kita juga bisa memperkirakan dana yang dibutuhkan, dana yang dihabiskan ini eh, tepat sasaran atau efektif dengan penelitian yang dikerjakan, sehingga dana yang berlebih atau sisa dana dari penelitian tersebut bisa dipergunakan atau dialokasikan untuk kegiatan yang lain yang memiliki manfaat lebih. Kemudian tenaga dan waktu juga hampir sama dengan konsep bagaimana melakukan penggunaan dana tersebut. Yang kedua, masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap permasalahan tersebut. Nah, ini yang menjadi bagian penting ya, menyamakan satu persepsi atau satu visi, satu pandangan pada saat melakukan riset ya, riset grup atau uh, apa namanya grup riset, bisa saja persepsi atau pandangan dari anggota yang lain ini mengalami memiliki perbedaan atau mendapatkan perbedaan sehingga menimbulkan selisih pemahaman atau silang pendapat. Nah, di bagian ini juga menjadikan eh, perhatian atau perlu memperhatikan bagaimana permasalahannya itu memiliki kondisi yang jelas atau konteksnya jelas, mau mengerjakan apa, mau menyelesaikan apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian seperti apa penelitian ini dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan dengan jelas. Jadi semua orang yang terlibat di dalam penelitian itu memberikan persepsi yang sama terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan. Kemudian yang ketiga, masalah harus signifikan dalam arti jawaban atas masalah tersebut harus memberikan kontribusi. Jadi masalah tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan di bagian akhir bisa menyelesaikan permasalahan atau problem yang dimiliki oleh manusia karena yang bisa melakukan penelitian itu kan hanya manusia ya, hewan, binatang, tumbuhan itu kan tidak bisa melakukan riset karena makhluk tersebut atau mereka tidak diberikan yang namanya akal atau pikiran. Nah, inilah yang menjadi permasalahan juga yang harus diperhatikan bahwa permasalahan tersebut membantu untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia ya, diharapkan juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan manusia tapi juga bisa menyelesaikan ekosistem atau lingkungan di sekelilingnya. Jadi tidak hanya fokus hanya menyelesaikan manusia saja tetapi diharapkan juga bisa menjaga keseimbangan lingkungan, misalnya lingkungan tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan yang hidup di sekitarnya juga masih bisa bertahan hidup dengan baik. Itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan pada saat menuliskan permasalahan atau kriteria
problem yang baik atau masalah penelitian yang baik itu seperti apa. Poinnya ada 1, 2, 3. Jadi ini merupakan gambaran saja, nanti bisa diimplementasikan di bagian engineering untuk masalah teknik dalam hal menentukan permasalahan tersebut. Lalu yang berikutnya ialah 3 bentuk masalah penelitian. Ada masalah yang dideskripsikan, dideskriptif ya, dituliskan bentuk masalah penelitian, masalah secara deskriptif, kemudian masalah secara komparasi, perbandingan. Untuk masalah deskriptif ini, masalahnya mendeskripsikan atau menjelaskan dari suatu kejadian atau suatu fenomena atau kondisi tertentu, lalu dideskripsikan dalam bentuk kalimat, kalimat, paragraf, atau tulisan atau poin-poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 sampai berapa banyak deskripsi yang dituliskan. Untuk masalah komparatif ini berhubungan dengan membandingkan lebih efektif mana, lebih efisien mana, lebih bagus mana, atau lebih unggul yang mana, itu adalah membandingkan atau mengkomparasi. Jadi misalkan mengcompare atau mengkomparasi pembangkit listrik ini untuk daerah misalkan di daerah A atau di kota A lebih unggul menggunakan solar cell atau menggunakan energi angin. Itu adalah perbandingan. Jadi membandingkan tenaga matahari dengan tenaga angin. Jadi dari hasil perbandingan tersebut dengan 2 cara yang dilakukan, menggunakan cahaya matahari dan tenaga angin, lebih efektif yang mana untuk kota A tersebut. Itu merupakan masalah mengcompare, membandingkan. Kemudian masalah asosiatif. Nah, di bagian selanjutnya kita lihat yang tadi deskriptif, bisa dideskripsikan suatu permasalahan berkenaan dengan pertanyaan, keberadaan variabel mandiri, variabel yang berdiri sendiri, hanya satu variabel atau variabel yang lain. Jadi ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan variabel 3. Jadi saling memiliki hubungan dan dituliskan dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk kalimat paragraf. Sebagai contoh untuk masalah deskriptif, apakah semua laboratorium di Fakultas Teknik yang ada di UPN, Universitas Pembangunan Nasional, sudah digunakan oleh semua mahasiswa yang ikut perkuliahan? Nah, ini mendeskripsikan, berarti yang dideskripsikan adalah lab tersebut, laboratorium, misalkan laboratorium gambar, lab apa namanya, kalau di teknik itu ada lab komputasi, kemudian ada lab teknik tenaga listrik, dan misalkan lab fisika dan selanjutnya dan lain-lain. Ini apakah sudah digunakan semua oleh mahasiswa yang ikut selama ikut perkuliahan? Jadi mendeskripsikan permasalahannya adalah laboratorium, kemudian letaknya di Fakultas Teknik, dan yang menjadi deskriptifnya ialah penggunaan lab tersebut.
Lalu yang kedua, bagaimana sikap mahasiswa dengan adanya perkuliahan? Nah, ini juga masuk dalam kategori permasalahan yang mendeskripsikan. Jika perkuliahan ini dilakukan di malam hari, misalnya jam 7 malam atau jam 9 malam atau bahkan jam 12 malam, atau efektivitasnya atau masalah konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi di bagian ini merupakan masalah deskriptif yang ingin diselesaikan. Ya, itu gambaran ya. Nanti gambarannya itu ya, ilustrasinya ya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi penelitian apa yang ingin dikerjakan, yang ingin dilakukan. Secara kurang lebihnya masalah deskriptifnya itu mendeskripsikan permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Lalu bagaimana dengan yang komparatif ini, sama yang tadi diceritakan, ialah membandingkan atau mengkomparasi suatu permasalahan penelitian yang sifatnya ada perbandingan. Poin utama lagi pada saat membandingkan itu, yang perlu diperhatikan ialah membandingkan dengan, kata lain atau bahasanya adalah apple to apple. Artinya membandingkan dengan kondisi yang variabelnya sama, jenisnya variabelnya itu sama. Misalnya apple to apple itu artinya membandingkan buah apel ya dibandingkan lagi dengan buah yang sama, buahnya ialah buah apel. Cuman yang membedakan adalah misalkan yang pertama apelnya adalah apel lokal, misalkan apel Malang gitu ya. Yang satu lagi apel luar negeri atau apel Australia. Itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya membandingkan dengan hal yang berbeda, buah apel dibandingkan dengan buah misalnya buah nanas, atau buah apel dibandingkan dengan buah mangga atau buah jambu, itu hal yang memiliki perbedaan. Jadi pada saat mengkomparasi ini juga perlu diperhatikan, membandingkan itu dengan kondisi yang sama. Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh yang ilustrasinya, hanya contoh. Misalkan di bagian ini dipakai ilustrasi, ini hanya ilustrasi ya, atau contoh. Adakah perbedaan dalam hal masalah produktivitas itu membandingkan? Yang dibandingkan adalah di bagian ini poinnya PNS atau ASN, aparatur sipil negara, dengan pegawai yang bekerja di perusahaan atau di swasta. Nah, pada saat membandingkan tersebut, yang perlu diperhatikan ialah kondisinya harus sama ya, apple to apple. Artinya misalkan untuk yang ASN atau PNS ini dengan kondisi yang sama, katakanlah misalnya untuk lulusan sarjana S1, dan di bagian ini juga kondisinya yang sama-sama juga dalam arti jenjang akademik itu juga sama. Kemudian skala range umur, misalkan range umur yang dipergunakan dalam skala 25 sampai 30 tahun, dan ini juga sama 25 misalkan sampai 30 tahun. Kondisi tersebut harus dikondisikan yang sama. Lalu apalagi yang harus sama pada saat membandingkan,
misalkan jenis kelamin atau jenis kelamin pria atau wanita. Misalnya kalau di sini membandingkan untuk pekerjanya itu adalah pria, dan di sini juga harus sama ya, untuk pekerjanya adalah pria. Kenapa hal ini perlu yang tadi istilahnya apple to apple atau hal yang sama? Karena ketika ini dikomparasi dengan hal yang berbeda, misalkan yang satu di sini adalah pria dan ini adalah wanita. Apa yang membedakan? Ya pasti ada perbedaan antara pria dan wanita ya. Misalkan dalam hal tenaga atau kekuatan ya, fisik ya pasti akan berbeda antara pria dan wanita. Nah, itu juga memberikan nilai pengaruh ya terhadap produktivitas yang ditimbulkan atau yang ingin dikeluarkan. Jadi yang diperhatikan pada saat membandingkan tersebut, kondisi tersebut harus dalam hal yang apple to apple atau ada variabel yang sama atau ada bagian yang sama untuk bisa dibandingkan. Lalu yang kedua, ini contoh lagi, apakah perbedaan frekuensi membaca literatur di perpustakaan antara mahasiswa dan mahasiswi ini juga menjadi bisa menjadi perbandingan. Lalu apa yang perlu disamakan? Ialah misalkan walaupun mahasiswa dan mahasiswi ini dua hal yang berbeda ya, maksudnya pria dan wanita, tetapi harus ada bagian yang apple dulu, harus ada bagian sama dulu. Misalkan yang dibandingkan itu semesternya, misalkan yang dibandingkan semester akhir ya, atau semester mau menjelang penyusunan skripsi atau proposal skripsi di semester 7, berarti di semester di semester 7. Jadi pada saat dibandingkan ini semuanya juga harus sama antara student atau mahasiswa tersebut di semester yang sama. Karena kalau misalnya membandingkan yang satu, walaupun mahasiswa dan mahasiswi, tetapi perbandingannya dengan semester yang berbeda, misalnya yang satu di semester 7, yang satu lagi dibandingkan dengan mahasiswa yang baru, misalkan di semester 1, sama-sama di semester ganjil. Ini juga akan ada bisa ada perbedaan tingkat kebutuhan yang dilihat. Nah, di bagian ini yang perlu dipastikan bahwa apple-nya itu kesamaan atau kemiripannya itu ada di variabelnya di semester 7. Kemudian apalagi misalkan di semester yang sama, misalkan kalau mau lebih spesifik lagi di prodi yang sama juga. Misalnya misalkan di prodi elektro dengan elektro, atau prodi misalnya mesin dengan mesin, atau teknik perkapalan dengan teknik perkapalan, itu akan lebih spesifik lagi dalam hal melakukan compare atau membandingkan untuk suatu penelitian yang ingin dikerjakan. Kemudian yang contoh lain, perbedaan produktivitas pemeliharaan ikan mas dengan dua jenis pakan yang berbeda. Ini juga mengkomparasikan ikannya harus sama, apple ya. Jadi apple to apple ya, ikannya ya sama-sama harus dibandingkan ikan mas ya dengan ikan mas. Nggak bisa misalkan membandingkan ikan mas yang satu lagi pakai ikan lele atau ikan nila atau ikan yang lain. Nah, harus dibandingkan dengan ikan yang sama, tetapi memiliki jenis
makanan yang berbeda atau pakan yang berbeda. Jadi yang di bagian ini adalah mengkomparasikan dengan hal yang berbeda, tetapi ada variabel yang sama terlebih dahulu, artinya apple to apple-nya. Ya. Lalu yang selanjutnya asosiatif. Untuk asosiatif ini merupakan permasalahan dengan bentuk pertanyaan, penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Permasalahan dengan bentuk pertanyaan penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Nah, kemudian dengan adanya permasalahan yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, maka akan timbul judul-judul yang bisa dikatakan ini adalah masuk dalam kategori judul deskriptif, kemudian ini adalah judul komparatif, dan ini adalah judul asosiatif. Sebagai ilustrasi, ini hanya ilustrasi atau gambaran ilustratif. Untuk penelitian deskriptif, ini contohnya seperti ini, 1, 2, 3. Residu pestisida dalam buah apel. Jadi yang dilakukan adalah pada saat ingin menyelesaikan permasalahan itu, menjelaskan residu atau hasil pupuk pestisida yang masih melekat atau menempel di permukaan buah apel tersebut terhadap manusia pada saat buah tersebut dikonsumsi. Itu adalah mendeskripsikan bagaimana nanti hasilnya untuk kesehatan atau untuk daya tahan tubuh manusia pada saat mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Itu adalah bagian deskripsinya, mendeskripsikan dari judul yang ingin diselesaikan. Lalu yang kedua, pengaruh geometri runner terhadap cacat produk injection molding. Ini juga deskriptif ya, mendeskripsikan geometri produk cacat atau produk yang rusak dari injection molding. Kemudian yang ketiga, performa modifikasi oil cooler transmisi pada unit forklift kapasitas 3,5 ton dengan sistem transmisi pemindah hidrolik. Ini mendeskripsikan bagaimana performa dari hasil modified untuk minyak pendingin pada transmisi yang digunakan untuk unit pengangkat beban ya, untuk unit pengangkat beban dengan kapasitas beban maksimalnya itu adalah dengan berat 3,5 ton dengan sistem yang digunakan transmisinya ini hidrolik, menggunakan tenaga hidrolik. Ya, itu merupakan bagian contoh judul penelitian deskriptif. Lalu yang komparatif, nah ini membandingkan yang tadi perbedaan cara melakukan promosi atau memberikan informasi untuk mendapatkan new student, mahasiswa baru, bagaimana dengan dua hal ini, PTN dan PTS, cara mempromosikannya atau cara memberikan informasi untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah. Kedua, pengaruh pemupukan kompos dan pupuk kimia. Jadi yang dikomparasi itu pupuk
kompos dan pupuk kimia terhadap produktivitas tanaman kedelai varietas unggul. Jadi yang dibandingkan, yang satu bersumber dari tumbuh-tumbuhan, yang satu lagi bersumber dari bahan kimia. Nah, ini yang dibandingkan adalah pupuknya. Lalu yang menjadi apple to apple-nya itu adalah jenis tanamannya juga harus sama. Yang digunakan tanaman adalah kedelai. Jadi membandingkannya harus tanaman yang sama, tanamannya kedelai. Misalnya nggak bisa membandingkan untuk pupuk kompos menggunakan tanaman kedelai, lalu pupuk kimia menggunakan tanamannya padi atau tanaman apa yang lain, misalnya buah-buahan. Itu juga tidak bisa dilakukan secara komparatif. Jadi pada saat melakukan penelitian secara compare ini ada variabel yang dibuat sama terlebih dahulu. Ada variabel yang sama, kemudian ada variabel yang berbeda yang ingin dibandingkan. Yang ketiga, perbedaan hasil belajar kalkulus atau matematik ya, mahasiswa dengan adanya waktu belajar pagi dan sore. Pada saat jam pagi dengan jam sore ini bagaimana hasilnya. Nah, ini juga pada saat membandingkan atau mengcompare juga harus dengan variabel yang sama. Misalkan di semester 3 atau semester 3 dengan semester 3, bukan misalnya membandingkan semester 3 dengan semester 5 yang ada yang satu kelas mengulang, yang satu lagi kelas yang baru masuk ya di semester 3. Kemudian ada yang seniornya yang mengulang mata kuliah kalkulus di semester 5. Nah, ini juga tidak bisa dikomparasi karena pada saat melakukan compare itu harus ada variabel yang sama, misalnya sama-sama di semester 3 dengan semester 3, lalu kalau misalnya ingin membandingkan juga yang kelas mengulang ya sama juga dengan semester yang sama, semester 5 juga dengan semester 5. Nah, di bagian selanjutnya ialah penelitian asosiatif. Jadi kalau tadi ya penjelasan tentang asosiatif ini permasalahan dengan bentuk pertanyaan, jadi permasalahan problem dengan bentuk pertanyaan penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Jadi ada hubungan dua variabel atau lebih. Contoh dari asosiatif. Ini adalah pertanyaan. Pertanyaan itu bagaimana pengaruh kenaikan temperatur. Berarti yang menjadi variabelnya adalah suhu atau temperatur. Ini adalah variabel pertama. Variabel 1, temperatur terhadap kecepatan putar dari motor bensin. Ini variabel kedua. Variabel 1 dengan variabel kedua ini bisa saling mempengaruhi. Artinya apakah dengan naiknya suhu, dengan naiknya temperatur ini kecepatan putar akan semakin cepat atau kecepatan putarnya menjadi berkurang. Nah, jadi kalau pada saat asosiatif itu dia tidak membandingkan, jadi nggak membandingkan antara temperatur dengan kecepatan, tetapi melihat sebut aja ini V1 ya, variabel 1 dan variabel 2 ini saling memberikan pengaruh atau terpengaruh, variabel 1 mempengaruhi variabel 2. Jadi ada pengaruhnya. Untuk variabel ini bisa saja tidak hanya satu ya. Ini yang diilustrasikan ini dua, kecepatan, misalkan temperatur dengan kecepatan, bisa saja nanti
menambahkan atau ada tambahan lagi variabel tekanan atau pressure itu juga bisa ditambahkan. Untuk menggunakan variabel ini kita juga tidak bisa memaksakan ya. Misalkan kalau dia hanya 2 variabel yang diperlukan sudah cukup, tidak perlu juga ditambah atau dilebih-lebihkan supaya terlihat banyak variabelnya, itu juga tidak penting. Yang penting adalah menggunakan variabel tersebut sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan misalkan ada variabel 3 saling memberikan pengaruh. Ya, yang berikutnya contoh yang ilustrasi selanjutnya ialah hubungan antara hasil belajar matematika dengan hasil belajar kimia. Mahasiswa di suatu universitas tertentu, universitas X. Nah, ini bagaimana pengaruh hasil yang dimiliki ya, atau hasil yang ditimbulkan jika nilai matematikanya itu rata-rata misalkan di semester 5 atau semester 3 ya, semester 3 rata-ratanya itu nilainya B, nilainya adalah B plus ya, misalkan rata-ratanya adalah B positif. Kemudian bagaimana hasilnya terhadap nilai kimia? Apakah memberikan peningkatan? Misalkan ini dilakukan di semester 3, kemudian di semester 4, misalkan di semester 4, berapa nilai kimia yang didapatkan jika average atau rata-rata yang didapat dari mata kuliah matematik itu di semester 3 adalah B+, apakah bisa meningkatkan rata-ratanya untuk nilai kimianya. Ternyata setelah didapat nilainya B+, kimianya menjadi A minus ya, rata-rata untuk nilai per semesternya untuk semester 3 tersebut. Nah, ini asosiatif. Jadi ini adalah variabel 1, ini atau V1 ya, variabel 1, dan yang kimia ini adalah variabel kedua. Variabel 1 memberikan pengaruh terhadap variabel kedua. Misalnya tadi yang awalnya B+, lalu kalau misalnya nilainya B. Nah, ini bagaimana di semester 3-nya variabelnya? Apakah variabelnya itu tetap di A- atau berubah atau bahkan misalnya menjadi A rata-ratanya atau berubah turun menjadi B. Nah, ini adalah hal yang memberikan pengaruh variabel. Jadi variabel pertama memberikan pengaruh terhadap variabel kedua. Jadi asosiatif ini bisa diartikan penelitian tersebut saling mempengaruhi antara variabel pertama dengan variabel berikutnya. Contoh ilustrasi yang lain, studi hubungan kandungan logam berat PB dalam tanaman sayuran akibat gas buang kendaraan bermotor dengan jarak tanam dari tepi jalan. Nah, ini juga bagaimana kandungan logam yang dimiliki pada saat melakukan penghijauan jalan atau penghijauan area di tepi jalan dengan jarak tanam 1 meter, dengan jarak tanam 1 meter, 2 meter, ini adalah variabel ya, atau
3 meter. Jadi ini merupakan variabelnya, variabel kedua, dan ini adalah variabel satunya. Jadi kandungan logam dengan jarak tanam pada saat ditanam pada jarak 1 meter dengan 2 meter dan 3 meter. Jarak ini memberikan atau variabel 2, jadi variabel 2 ini mempengaruhi variabel pertama. Jadi pada saat jarak itu dibuat lebih rapat dengan dibuat lebih renggang, apakah kandungan logam yang dihasilkan ini mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Ya, itu gambaran mudah ya pada saat nanti membuat judul skripsi. Apakah judul skripsi saya atau tugas akhir saya masuk dalam kategori penelitian deskriptif, apakah masuk dalam kategori penelitian komparatif, atau masuk dalam kategori judul penelitian ini penelitian yang asosiatif. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan? Suaranya bisa jelas terdengar ya? Untuk suara bisa jelas terdengar suaranya? Jelas, Pak. Ya, kalau jika tidak ada, saya akan masuk lagi ke materi selanjutnya, sedikit ke materi yang berikutnya. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat di layar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini, ketika kita sudah melakukan suatu riset ya atau penelitian, hasil penelitian itu alangkah baiknya diinformasikan atau diberitakan atau dipublikasikan. Ya, tujuannya adalah untuk kebermanfaatan atau manfaat yang diberikan dari penelitian dikerjakan tersebut. Nah, bagaimana melakukannya untuk penelitian yang sudah dilakukan ialah dengan cara membuat karya tulis. Jadi karya tulis ilmiah. Fungsi dari karya tulis ilmiah ini bisa dimiliki sebagai media untuk melakukan komunikasi, mengkomunikasikan hasil penelitian yang didapat atau kesimpulan penelitian yang diperoleh atau jawaban yang diberikan dari permasalahan yang dicari pada saat penelitian tersebut secara tidak langsung. Karena karya tulis ilmiah ini banyak kategorinya. Ada karya tulis ilmiah yang masuk ke dalam jurnal internasional, kemudian ada jurnal nasional, lalu ada juga karya tulis yang dibuat ke dalam bentuk jurnal proceeding ya, bukan jurnal. Proceeding itu seminar nasional dan seminar internasional. Nah, untuk seminar ini bisa secara langsung dan juga bisa secara tidak langsung. Secara langsungnya pada saat kalau ada yang melakukan presentasi kan bisa ditanyakan secara langsung atau komunikasi. Tetapi yang secara tidak langsung ketika
hasil-hasil penelitian tersebut dijadikan proceeding dalam bentuk buku atau dalam bentuk draft proceeding, dalam bentuk laporan. Jadi tertulis di bagian corresponding authornya itu biasanya ada tertulis nama penulis, kemudian nomor email atau alamat email ya, atau ada juga yang misalnya mencantumkan nomor kontak atau nomor handphone atau alamat email untuk bisa mengkomunikasikan hasil penelitian yang didapatkan tersebut. Nah, itu fungsi dari karya ilmiah, alat komunikasi. Jadi medianya fungsinya sebagai alat komunikasi yang tidak langsung atau secara langsung. Dalam bidang akademis, menulis merupakan hal yang sangat penting ya, karena di bagian akhir di bagian akhir semester, akhir perkuliahan kan selalu disyaratkan persyaratan kelulusan itu menulis artikel dalam bentuk skripsi atau artikel dalam bentuk jurnal atau publikasi ilmiah. Menulis bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi. Pesannya itu ya bisa diartikan dalam hal hasil yang diperoleh, hasilnya hasil dan pembahasan ya. Kalau di jurnal artikel ilmiah itu kan ada poin pertama introduction. Introduction itu menjelaskan latar belakang, background apa yang melatar belakangi sehingga penelitian ini dikerjakan atau dilakukan. Lalu di bagian paragraf selanjutnya masih di introduction atau pendahuluan ini menceritakan penelitian masa lalu atau penelitian sebelumnya, review jurnal untuk mendapatkan hal apa yang berbeda dari penelitian yang ingin dikerjakan tersebut. Kemudian di bagian keduanya pesan yang disampaikan, misalnya poin 1 atau bagian 1, bagian keduanya menjawab atau menulis tentang tujuan apa atau tujuan apa penelitian ini dilakukan. Jadi menceritakan tujuan penelitian tersebut, ingin menjelaskan apa, ingin mengerjakan apa penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, metode apa yang ingin digunakan, metode atau cara yang bagaimana yang dipergunakan dalam hal menyelesaikan penelitian tersebut. Jadi penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan cara yang seperti apa. Bisa saja yang ditampilkan dalam bentuk flow diagram, diagram alir, atau dalam bentuk tabel untuk menampilkan tabel pengujian, tabel percobaan yang dilakukan. Kemudian bisa juga ditampilkan dalam bentuk tampilan gambar yang gambar penelitian yang dikerjakan tersebut. Kemudian yang keempat ialah pesan yang disampaikan, hasil dan pembahasan. Nah, ini poin yang paling penting. Ini poin originalnya atau poin pentingnya. Hasil dan pembahasan ini merupakan karya dari yang membuat penelitian tersebut atau yang ikut terlibat ya, atau ikut memberikan kontribusi. Kontribusi itu ya bisa saja beragam ya kontribusinya. Misalkan kontribusi dalam hal mengarahkan atau membimbing, itu juga ada kontribusi. Atau memberikan guidance atau petunjuk, kemudian misalkan kontribusi dalam hal
yang melakukan atau mempraktekkan atau melakukan pengujian atau pengambilan data itu juga adalah kontribusi yang bisa digunakan di dalam penelitian, atau kontribusi dalam hal pemberi dana dalam penelitian juga itu memberikan kontribusi. Nah, di bagian ini hasil dan pembahasan itu bisa dimiliki oleh ketiga orang tersebut dalam hal pemberi dana atau penyandang dana, kemudian pengarah atau memberikan arahan dalam melakukan penelitian, lalu yang ketiga itu yang melakukan percobaan atau eksperimen. Hasil-hasil yang ditampilkan di bagian hasil dan pembahasan ini, medianya bisa menampilkan dalam tampilan grafik, bisa grafik yang ditampilkan, atau bisa juga dalam tampilan gambar hasil foto, atau gambar dari hasil simulasi menggunakan bantuan komputer, hasil simulasi bisa ditampilkan di hasil dan pembahasan. Kemudian bisa juga menceritakan penjelasan secara kualitatif, jadi berupa narasi atau kalimat atau paragraf yang dituliskan dari hasil penelitian yang diperoleh tersebut. Itu adalah bagian isi komunikasi, dan di bagian akhir memberikan conclusion, kesimpulan apa yang didapat dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut dengan menggunakan bahasa yang tertulis, karena karya tulis ya sesuai dengan namanya, karya tulis, bukan karya misalnya karya seni pahat atau seni patung, tetapi dalam bentuk bahasa tulis. Tulisannya ini ditulis bisa saja di atas cetakan atau print out di atas kertas, atau kalau yang sekarang ini sudah banyak atau sudah hampir karya tulis itu dipublikasikan dalam bentuk digital, dalam bentuk online, jadi bisa diakses secara digital. Itu adalah media yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan bahasa yang dituliskan tersebut. Ya, yang berikutnya ialah dalam hal menulis ada 4 unsur yang terlibat. Yang pertama, autor. Ini pasti ada, karena tulisan tidak akan keluar dan tidak akan muncul jika tidak ada yang menulis. Nggak mungkin juga misalnya suatu tulisan keluar dengan tiba-tiba secara digital atau secara print out, timbul di atas kertas, ada tulisan tertulis dengan penjelasan yang ilmiah, tetapi tidak ada yang melakukan penulisan atau tidak ada yang mengerjakan tulisan tersebut. Yang pertama pasti ada penulisnya atau autornya. Kemudian pasti ada yang kedua, ada tulisan atau ada pesan yang disampaikan di tulisan tersebut, di atas kertas atau digital ada tulisan yang dituliskan. Kemudian yang ketiga, media apa yang dipergunakan. Nah, media ini media kertas atau paper, atau media digital yang dipakai, saluran atau media yang dipergunakan. Yang keempat, poin berikutnya ialah pembaca. Ini juga penting. Walaupun urutannya terakhir, ini memberikan kontribusi yang atau ada kebermanfaatan atau ada
uh, kegunaannya atau ada faedah apa yang bisa diberikan. Kalau hanya 1, 2, dan 3, ada penulisnya ada, kemudian pesannya ada, salurannya ada media digital dan media kertas. Tetapi tidak ada satupun orang yang membaca. Misalnya tulisannya bagus, karyanya bagus, medianya bagus, digital dan atau kertas, tetapi tidak ada satupun yang membaca dari hasil penelitian tersebut atau dari hasil riset yang didapat tersebut. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak seimbang, artinya penggunaan dari penelitian yang diperoleh tersebut menjadi kebermanfaatannya belum bisa dipergunakan. Nah, poinnya adalah harus ada yang membacanya. Siapa yang akan membaca? Nah, ini juga harus dipastikan. Jadi pada saat membuat karya ilmiah itu kita juga harus bisa memperkirakan siapa yang akan membaca papernya, siapa yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Apakah pembacanya itu di kalangan misalnya misalkan dalam jenjang akademik ya, lulusan SMA atau lulusan sarjana, atau semuanya bisa membaca dari semua kalangan, SD, SMP, SMA sampai sarjana. Nah, itu juga yang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan pada saat melakukan publikasi ini. Ini ditujukan siapa yang akan membaca hasil penelitian tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa manfaat yang didapat dalam penulis. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan ya, karena secara langsung atau tidak langsung seorang autor atau penulis ini menjadi terlatih atau terbiasa untuk melakukan pembacaan terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu sebelum melakukan penulisan. Jadi menelaah terlebih dahulu atau mencermati lebih awal sebelum melakukan penulisan, sehingga bisa menambah atau meningkatkan tingkat intelektualitas atau kecerdasan. Lalu yang kedua, melakukan pengembangan inisiatif dan kreatif. Inisiatif ini bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki secara individual, berinisiasi, jadi berinisiatif, bukan berasal dari dorongan dari luar. Misalnya, coba lakukan riset tentang ini, berarti ada yang memerintahkan, berarti artinya ada yang melakukan. Tapi kalau misalnya melihat suatu kondisi atau fenomena tertentu atau kejadian tertentu, lalu terpikirkan tanpa ada dorongan dari luar, tanpa ada dorongan dari pihak luar atau yang lain, terpikirkan sendiri, ini masuk dalam inisiatif yang dimiliki yang akan melakukan penelitian tersebut. Ada inisiatif dan kreativitas. Kreativitas itu artinya membuat yang belum ada menjadi ada, yang belum tercipta menjadi diciptakan dengan kreativitas yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, keberanian. Keberanian ini sama saja dengan hal-hal yang perlu kepercayaan diri atau confidence, percaya diri dalam hal
saya bisa melakukan itu, atau saya bisa mengerjakan pekerjaan ini, atau melakukan riset ini, atau menyelesaikan permasalahan ini. Ini juga yang menjadi suatu keberanian yang bisa ditumbuhkan dalam hal kebermanfaatan dalam penggunaan karya tulis ilmiah tersebut yang diperoleh dari hasil penelitian. Keempat ialah mendorong kemauan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Jadi informasi ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian atau menghasilkan riset yang baik. Informasi apa yang dibutuhkan ini? Jadi ketika melakukan penelitian, seseorang itu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya hasil penelitian atau penelitian yang dikerjakan juga menjadi memiliki kebaruan atau penelitian tersebut tidak tertinggal dengan penelitian yang lain. Jadi yang dikumpulkan adalah informasi. Nah, secara langsung atau maupun tak langsung memaksa untuk penulis tersebut mendorong kemauan dan kemampuannya untuk mengumpulkan informasi. Ya, ini ada 4 manfaat yang dimiliki untuk penulis, beberapa manfaat yang dapat dalam menulis: meningkatkan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan rasa berani, yang terakhir mendorong kemauan dan kemampuan dalam hal mengumpulkan informasi. Ya, karya tulis ilmiah yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah, karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif, bukan subjektif. Jadi di saat kita menulis suatu karya ilmiah ini ditulis secara objektif, bukan ditulis secara subjektif atau secara subjek ya, secara objektif dengan menggunakan bahasanya itu adalah bahasa baku. Yang dimaksud dengan bahasa baku itu adalah bahasanya standar ya, mudahnya itu adalah bahasa yang ada di kamus atau bahasa yang ada di vocabulary ya kalau bahasa Inggris. Untuk bahasa bakunya kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya berarti kata yang tertulis itu ada di kamus bahasa Indonesia. Jadi bahasanya bahasa baku. Bukan menggunakan misalnya bahasa gaul atau bahasa bahasa tertentu atau bahasa isyarat bahkan atau bahasa yang lain. Jadi yang digunakan ialah bahasa yang sudah baku atau sudah terstandarisasi secara nasional atau secara internasional. Serta didukung oleh adanya fakta, karena bahasanya bisa saja bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, bahasa yang ada di kamus atau ada di perbendaharaan kata, tetapi tidak didukung oleh fakta. Ini juga menjadikan karya ilmiah tersebut menjadi karya ilmiah yang fiktif ya, atau karya ilmiah berupa karangan. Nah, ini
yang perlu diperhatikan lagi pada saat membuat karya ilmiah tersebut. Beda halnya karya tulis ilmiah dengan karya tulis misalnya cerita novel atau cerita dongeng atau cerita tentang fiksi atau cerita yang fiktif. Jadi karya ilmiah itu harus dilengkapi dengan fakta, data yang aktual dan didukung dengan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan karya ilmiah tersebut. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi poinnya adalah pada saat membuat karya ilmiah ini dipastikan bahwa karya ilmiah tersebut harus dibuat dalam bahasa yang baku, kemudian didukung oleh fakta dan teori-teori yang diperlukan.